Tes. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita mencoba berlatih untuk Mazmur Minggu biasa keempat. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita ulangi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Terima kasih. Lagu pembuka Puji Syukur 549. See
kita siapkan puji syukur 3, 4, 5. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang keempat di tahun A. Dan melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diajak untuk menemukan kebahagiaan, karena itulah tujuan hidup kita, yaitu hidup bahagia. Di mana bisa kita menemukan kebahagiaan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Mudah-mudahan lewat bacaan pada kesempatan ini dan dalam perayaan Ekaristi kita bisa menemukan hal itu. Maka mari, supaya kita sungguh semakin merasakan kebahagiaan di hadapan Allah, mari kita hening di hadapannya, memeriksa batin kita, seraya mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali kebahagiaan kita tempatkan atau kita mau temukan di dalam kekayaan duniawi. Tetapi justru itulah melalui bacaan Injil pada hari ini kita ditantang untuk merenungkan hal itu, seraya memohon sekaligus mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan, dan mendoakan orang-orang yang kita doakan pada kesempatan ini, mereka yang merayakan hari ulang tahunnya Pastor Franz Nipa, merayakan hari ulang tahun kelahiran Pastor Alex Palino yang merayakan hari ulang tahun imamat, serta mereka yang merayakan hari ulang tahunnya mereka yang dipersatukan dalam ikatan cinta hidup berkeluarga. Bahkan kita doakan mereka yang sakit, terlebih mereka yang sudah mendahului kita, khususnya Bapak Petrus Agung yang meninggal 9 tahun yang lalu, kemudian Ibu Ludia Litwina yang ke-11 tahun. Mari depannya kita hening, menyiapkan diri kita, mohon ampun atas segala kelemahan dan kekurangan serta dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau murah hati kepada siapa saja yang memohon kepadamu dengan penuh iman. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk bersukacita dan bergembira, sebab besarlah ganjaran-Mu di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau menyampaikan sabda bahagia kepada kaum miskin, lapar, haus, dan para penderita. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengimani sabda Putramu itu, serta menjadikannya sebagai sumber pengharapan kami, dan dengan demikian hidup kami semakin bahagia dan Kau sempurnakan di dalam kemuliaan-Mu. Terlebih kami bersyukur atas rahmat pendampingan penyertaan-Mu bagi kami sampai pada saat ini, secara khusus bagi Pastor Frans Nipa yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahun kelahirannya hari ini, dan juga
Pastor Palino yang merayakan hari ulang tahun imamatnya. Semoga dengan usia yang kau percayakan kepada para imammu dan panggilan yang kau anugerahkan kepadanya, semakin membuat mereka damai dan bahagia untuk melayani umatmu dimanapun mereka kau utus, dan juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan berkat-Mu semakin melimpah melalui orang-orang yang dengan hati terbuka memperhatikannya. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sudah mendahului. Biarlah dengan belas kasih-Mu Tuhan, mereka Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Bapak Petrus Agung yang telah meninggal 9 tahun yang lalu. Ibu Ludia Litwina yang meninggal 11 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kami ini menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada orang-orang yang lapar, Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Berbahagialah
Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar, Tuhan menjaga orang-orang asing. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kamu berada di dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan melihat bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upamu di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih? Sukacita, berbahagia, puji Tuhan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia. Betul? Atau ada yang tidak mendambakan kebahagiaan? Kalau ada yang mendambakan kebahagiaan, lalu pertanyaan saya, untuk apa hidup ya? Maka inilah yang dicari oleh manusia, yang kita cari dalam kehidupan kita. Maka untuk boleh merenungkan hal ini, bagaimana kita menemukan kebahagiaan Bapak Ibu Saudara terkasih, dan di mana kita bisa menemukan hal itu. Mari kita mencoba merenungkan sabda Tuhan pada kesempatan ini. Bahwa terjadi suatu pembicaraan antara Tuhan dan 3 malaikat. Lalu dalam benak hati Tuhan tentu dia mengatakan kepada ketiga malaikat, ini namanya kebahagiaan, dan ini sangat bernilai, dan inilah yang terus-menerus dicari oleh manusia. Simpanlah di tempat yang aman, supaya manusia itu sendiri yang akan menemukan. Jangan di tempat yang terlalu mudah, sebab kebahagiaan itu akan disia-siakan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu ditemukan tidak dengan perjuangan. Jangan juga ditempatkan di tempat yang terlalu susah untuk ditemukan, karena mungkin orang tidak akan dan tidak bisa menemukan hal itu. Tetapi letakkanlah di tempat yang sungguh-sungguh sederhana, tetapi bersih dan suci. Kira-kira di mana hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih kita bisa menemukan hal itu? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Supaya selesai khotbah dan kita lanjutkan. Asal kita sepakat bahwa disitulah kita bisa menemukan kebahagiaan.
Di mana kita bisa menemukan kebahagiaan? Kalau belum bisa menemukan, lalu kita lanjut ceritanya. Datanglah malaikat ke dalam dunia ini karena manusia telah dihinggapi oleh dosa dan hidup di dalam dunia dengan seluruh perjuangan dan pergolakan kehidupan, dengan segala suka dan duka kehidupan. Sebelum meletakkan kebahagiaan ini, mereka bertiga berdiskusi dan harus ada kata sepakat. Ada satu mengatakan, lebih baik kita tempatkan di atas gunung yang paling tinggi. Oh, lalu yang satu mengatakan, tadi Tuhan sudah mendengarkan, jangan tempatkan di tempat yang paling susah. Itu nanti oma-oma dan opa tidak bisa lagi naik di atas gunung. Cocok ya? Oh, kalau begitu kita tempatkan di dasar laut yang paling dalam. Susah. Banyak orang yang tidak bisa berenang. Kalau begitu di mana? Tidak ada kata sepakat. Lalu akhirnya, oke, kita diam sejenak. 3 malaikat itu hening sejenak. Lalu akhirnya mulai berbisik satu persatu. Tidak boleh ada suara. Lalu mulai berbisik dari kiri ke kanan, karena di tengah ini kan penengah. Lalu dari kiri berbisik, kemudian dari kanan berbisik. Langsung yang di tengah, ya sepakat. Bagaimana? Sepakat? Ya, sepakat. Apa yang disepakati Bapak Ibu Saudara terkasih? Ada yang tahu? Belum ada juga ya. Ada yang sudah mengatakan, betul Bapak Ibu Saudara terkasih, kebahagiaan itu kita bisa temukan di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita sepakat dengan itu? Kalau kita sepakat, kita lanjut sedikit ya. Atau kalau belum, maka bacaan Injil pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kayaknya susah Bapak Ibu Saudara terkasih untuk merasakan kebahagiaan kalau kita berada dalam situasi yang miskin. Tentu miskin di sini sungguh menjadi suatu kenyataan dalam hidup Yesus pada saat itu secara manusiawi dan duniawi. Tetapi juga yang dimaksudkan adalah kebahagiaan atau kemiskinan secara rohani. Apa yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya kira kalau dikatakan miskin secara duniawi berarti kita tidak punya apa-apa sama sekali. Tetapi justru dalam situasi seperti itu orang punya hati. Dan dengan demikian yang menjadi pengharapan utama adalah Allah semata. Dia tidak mengandalkan kekayaannya, dia tidak mengandalkan kebolehannya, kekuasaannya, dan keberadaannya sebagai seorang penguasa dalam seluruh kehidupan. Tetapi sungguh tidak berdaya. Itulah kemiskinan. Tetapi justru kalau kita melihat apa yang terjadi dalam kitab suci, lalu orang seperti itulah yang punya hati dan diungkapkan dalam iman dan keyakinan untuk selalu berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Follow up dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, pada saat Yesus berjalan-jalan dan berada di bait Allah, lalu orang memasukkan persembahan, ada yang memasukkan dan memperlihatkan dengan begitu banyak persembahannya, dan ada yang berdiri paling belakang dengan penuh kerendahan hati, kusuk dalam seluruh kehidupan dan keberadaan, tetapi itulah dirinya. Lalu dia mempersembahkan 1 peser saja, tetapi dia berusaha untuk memasukkan dalam kotak persembahan supaya orang tidak mendengarkan hal itu. Apa kata Yesus Bapak Ibu Saudara terkasih? Menurut kamu kepada muridnya, siapa yang paling banyak memberi? Ternyata Yesus mengatakan orang yang paling miskin itulah yang memberikan paling banyak, karena dia memberikan apa yang ada padanya
sementara orang kaya memberikan apa yang menjadi kelebihannya dan diiringi dengan kesombongannya. Itulah bagian dari kemiskinan. Miskin secara rohani, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, adalah orang yang semakin merasa tidak berdaya di depan Tuhan, penuh dengan dosa dan ketidakberdayaan. Persis orang seperti inilah yang selalu mau dan ingin untuk mencari Tuhan, bersatu dengan Tuhan lewat doa dan pengharapan dengan membaca kitab suci, dan punya waktu untuk senantiasa, Tuhan, saya adalah orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang tidak punya apa dan seterusnya, dan saya datang di hadapan-Mu. Saya datang merendahkan diri dan sujud menyembah di Kau. Itulah kemiskinan rohani. Dan itu yang disebut dalam bacaan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat ilusi ini kita diajak untuk sungguh-sungguh menemukan kebahagiaan itu dalam seluruh kehidupan kita. Tentu Yesus tidak mengharapkan supaya kita tidak kaya, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita kaya, baik secara duniawi, terlebih secara rohani. Dan dengan demikian, segala bakat dan talenta yang ada pada diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, itu akan semakin membantu kita untuk sampai pada tujuan kehidupan perjuangan. Sehingga sangatlah benar Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau sampai pada saat ini, seluruh rencana-rencana kita di paroki ini dan usaha-usaha kita selalu jamu dalam satu kata, mari. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan segala keberadaan dan keterlibatan kita, apapun yang kita upayakan dalam seluruh kehidupan, kita sungguh membuka hati kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kalaupun untuk kita difitnah dan dianiaya karena kebenaran dan kasih Tuhan, mari kita terima sebagai salib kehidupan yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Jangan kita terlalu cemas hanya karena kita tidak punya apa-apa dalam dunia ini, tetapi berharap bahwa kita punya yang jauh lebih tinggi, asal kita mau dan ingin untuk senantiasa mau dan ingin mencarinya. Di mana itu bisa kita temukan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan pertama dan juga bacaan kedua, maka sisa Israel yang sungguh-sungguh setia dan taat, yang punya hati dan sungguh-sungguh punya kelemah lembutan dalam seluruh perjalanan hidup, itu sungguh kita bisa temukan di sana. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya dan sungguh merasa nyaman. Sehingga lewat kerendahan hati Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat keterbukaan hati kita, lewat kesediaan kita untuk menerima keberadaan kita dengan penuh perjuangan dalam suka dan duka, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan itu. Dan bukan terletak pada harta benda, pada kekuasaan, pada nama. Itu hanya bersifat duniawi saja. Syukur kalau kita mendapatkan nama, menemukan kekayaan, dan membantu kita untuk semakin menaruh pengharapan kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, berdasarkan sabda bahagia, saya harap bahwa kita akan kembali membacanya. Kita dapat mewujudkan kebahagiaan dengan cara menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Senantiasa bersahaja penuh kegembiraan untuk memperjuangkan hidup dan melaksanakan seluruh rencana-rencana kita. Selalu merasakan dan bersatu dengan Tuhan sepenuhnya. Selalu lemah lembut dan tidak berpihak pada kekerasan. Memiliki hati bersih dan tidak gampang dipengaruhi oleh keinginan-keinginan
yang menjauhkan kita dari Tuhan sendiri, lalu punya belas kasih kepada sesama, mencintai kedamaian, dan hidup dengan rendah hati. Maka kebahagiaan harus selalu diupayakan sepanjang hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, karena kedelapan sabda bahagia ini membimbing kita untuk mewujudkannya. Dengan sabda bahagia ini, kita memiliki pedoman hidup agar selalu hidup benar dan memiliki hati yang bersih, sehingga dapat berbahagia menuju kepada kesempurnaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari berdoa kepada Bapa kita di surga. Semoga kita dimasukkan di antara kaum miskin dan rendah hati, yang mengharapkan segala sesuatu daripadanya dan selalu percaya akan putranya, Yesus Kristus. Mari kita mengatakan kepadanya, Tuhan isilah hati kami yang kosong. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang mencari Allah dengan meraba-raba, semoga mereka menemukannya juga. Dan bagi mereka yang merasa sudah memiliki Allah, semoga mereka tetap mencarinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang takut akan hari depan, semoga mereka menemukan harapan dan kepercayaan. Dan bagi mereka yang masih selalu mengalami kegagalan, semoga mereka diberi kesempatan-kesempatan baru. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang prihatin, semoga mereka tidak putus asa. Dan bagi mereka yang kehilangan arah hidupnya, semoga mereka menemukan tempat untuk bernaung. Bagi mereka yang sendirian, semoga mereka menemukan teman yang penuh pengertian. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang tidak pernah mempunyai waktu, semoga mereka belajar meluangkan waktu untuk melepaskan lelah dan untuk memperhatikan orang lain. Dan bagi mereka yang mempunyai banyak waktu luang, semoga mempergunakannya untuk pelayanan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang lapar dengan cara apa saja, semoga mereka dipuaskan. Dan bagi mereka yang sudah puas, semoga mereka menyadari apakah arti kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bagi mereka yang sudah berkecukupan, semoga mereka tidak menjadi besar kepala. Dan bagi mereka yang berkedudukan dan berkuasa, semoga mereka menyadari betapa fana kedudukan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan isilah hati kami yang kosong. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa,
Kau mengetahui seluruh rencana kami di paroki ini. Untuk suatu acara yang akan kami buat, mendedikasikan kepadamu hasil usaha jeripaya perjuangan lewat pembangunan gedung gereja yang akan didedikasikan pada tanggal 1 Februari. Semoga seluruh rencana ini melalui seluruh panitia pembangunan dan panitia dedikasi peresmian sungguh dengan hati terbuka seluruh umatmu merasakan kehadiranmu dalam seluruh perjuangan dan hasil usaha jeripaya perjuangan ini, sehingga akan semakin mempersatukan kami, karena kami ikut ambil bagian dengan cara kami masing-masing untuk menyatakan yang terbaik demi untuk memuliakan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas rahmat pendampingan penyertaan-Mu bagi kami masing-masing, utamanya bagi pastor kami yang keperkenankan merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada kesempatan ini. Pastor Franz Nipa merayakan hari ulang tahun kelahiran, Pastor Palino MSC yang merayakan hari ulang tahun imamat. Semoga hamba-Mu yang telah Engkau panggil semakin merasa damai dan bahagia dalam seluruh karya pelayanan, memiliki sikap rendah hati, penuh sahaja, dan sukacita kegembiraan bersama dengan umat-umat yang Kau percayakan dalam pelayanan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, isilah hati kami yang kosong. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang Maha Bijaksana. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dari yang dirawat di rumah. Semua kuasa kasih-Mu tetap meneguhkan, menguatkan mereka, sehingga mereka tetap mendapatkan kekuatan, bahkan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada melalui usaha orang-orang yang menyatakan penyembuhan itu kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Moga-moga dengan belas kasih-Mu mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Terlebih Bapak Petrus Agung yang telah meninggal 9 tahun yang lalu, Ibu Ludia Letina 11 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudari kami ini menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Dan dengan demikian semakin banyaklah pendoa bagi kami yang masih bersiara dalam dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejak dapat kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah kami, asal segala kebaikan, pada hari ini kami berdoa kepada-Mu bagi semua orang yang hidup di antara harapan dan kecemasan, juga bagi kami sendiri. Bebaskanlah kami dari ketakutan serta rasa aman yang palsu, dan berilah kepada kami segala sesuatu yang baik. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terlanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 379, 379. Di surga terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya cinta.
siapkan kudus puji syukur 389. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan berkatilah roti dan anggur yang kami persembahkan sebagai ungkapan kerendahan hati kami untuk menjawab panggilan putra-Mu. Dan Kau terima, Kau persatukan dengan hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kami sebagai tanda penyerahan diri kami kepadamu pada hari Minggu ini. Dan dengan demikian kami semakin berkenan kepadamu melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan, secara khusus yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada hari ini dan juga ulang tahun imamatnya. Juga teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Dengan segala keberadaan kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami putus. Bapa kami yang ada di surga, di
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama-Mu. Anak domba Allah, puji syukur 410. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 543. 543. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu Tuhan. Janganlah membiarkan aku mendapat malu sebab aku berseru kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena melalui sakramen Ekaristi ini Engkau telah menguatkan kami. Semoga kami juga menjadi orang-orang yang selalu lapar dan haus akan sabda-Mu sampai kami Kau puaskan dalam kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman
kolekte untuk tabisan imam baru dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 28 dan 29 Januari 2023. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Bill Lukman dengan Feby Arsela Manopo sebagai pengumuman kedua. Herlin Panjaya dengan Maria Tresia Shirley sebagai pengumuman pertama. Kedua, pengumuman kolekte gereja tanggal 21 dan 22 Januari 2023 sebesar Rp16.863.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp11.078.000. Ketiga, pertemuan pertama bagi calon komuni pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 10.30 WITA. Bagi yang masih ingin mendaftarkan anaknya bisa ke kantor sekretariat setiap Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 sore. Keempat, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula Lantai 1. Kelima, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 jam 9 pagi di Aula Lantai 1. Keenam, rencana atau peresmian gereja akan diadakan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 9 pagi. Bagi umat disilahkan untuk mengikuti misa live streaming dari rumah berhubung karena tempat yang tidak memadai. Sehubungan yang ketujuh, sehubungan dengan akan diadakan Kams Young Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 April 2023, maka volunteer Komkep Komisi Kepemudaan melaksanakan penggalangan dana atau basar berupa daging dan barang-barang rohani. Pengumuman panitia dedikasi dan peresmian Gereja Kristus Raja Andalas. Salam sukacita dan puji Tuhan, Gereja Kristus Raja Andalas akan segera didedikasikan dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami dengan hormat mengundang para donatur gereja yang nama-namanya dapat dilihat pada papan pengumuman, namun tidak diketahui alamat dan nomor teleponnya yang terpajang di dekat pintu masuk Jalan Lamputang. Mohon donatur yang namanya ada dalam daftar tersebut untuk datang ke gereja mengambil undangannya pada Sekretariat Paroki Ibu Damaris, nomor WA 0851 0073 9877. Kami mohon maaf atas undangan yang terbatas dikarenakan tempat yang tidak mencukupi. Demikian harap dimaklumi. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian dan pengertian kita semua. Sehubungan dengan yang terakhir bahwa dari panitia menyampaikan sehubungan dengan tempat, maka undangan dibatasi dalam arti
bahwa undangan tertulis itu berupa surat undangan itu hanya diberikan kepada donatur yang tertera, dan itu berarti bahwa ini memperlihatkan kepada kita sebenarnya cukup banyak dan kita semua sebenarnya diundang. Pertama, undangan untuk mengikuti perayaan Ekaristi lewat live streaming. Tapi kalau ada yang mau ikut untuk mengikuti dan menyaksikan, hanya saja sekali lagi karena tempat kita terbatas, maka kita harus sungguh memberikan prioritas kepada tamu-tamu kita, para undangan yang mendapat undangan secara tertulis. Sekali lagi tidak berarti bahwa kita tidak diundang. Semua umat diundang untuk mengikuti dan merayakan hal ini. Dan dimohon pengertian dari diri kita. Baik mulai dari perayaan Ekaristi maupun pada saat istirahat sesudah perayaan. Saya kira kita bisa mengerti dan memahami apa yang kami maksudkan dan juga yang dimaksudkan oleh panitia. Maka sekali lagi, sehubungan dengan tempat nanti di basement, kami berharap bahwa umat kalau memang masih tinggal, harap bahwa ada di lantai dasar di sebelah sana, dan tentu kita akan mengikuti apa yang tetap menjadi acara bersama. Tidak terlalu banyak acara bersama di basement nanti, hanya istirahat saja. Jadi itu yang sedikit saya sampaikan, yang sampai ada yang mengatakan kenapa kami dilarang. Tidak ada yang dilarang untuk datang dan mengikuti perayaan ini. Saya kira itu. Lalu selebihnya Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap kami ingatkan, walaupun tanggal 1 nanti dalam minggu ini gereja kita ini didedikasikan, lalu kita berpikir bahwa tentu gereja ini sudah selesai. Memang selesai kelihatan, tetapi tetap masih membutuhkan uluran tangan dari diri kita, sebagaimana saya sudah sampaikan bahwa untuk sampai pada dedikasi kita punya utang masih ada sekitar 2M. Dan itu akan tetap digalakkan sampai bisa kita tuntaskan. Dan Dewan Pastoral Paroki akan memikirkan ini, bagaimana caranya untuk sampai kepada kita untuk semakin melibatkan diri. Itulah salah satu yang dicoba dengan janji iman yang nanti akan sekali lagi kembali akan disosialisasikan di setiap rukun wilayah. Sehingga kita memaknai akan hal itu, karena janji iman itu juga menyangkut tugas tanggung jawab kita ke keuskupan, dan dengan demikian janji iman itu punya makna dan arti bagi kita seluruh umat di Paroki Kristus Raja Andalas. Dan beberapa hal tentunya akan kita lihat sesudah dedikasi ini, kiranya dengan kebersamaan kita, dengan hadirnya gereja ini yang menurut banyak orang dan saya kira kita alami bahwa memang gereja ini begitu indah dan megah, maka dibutuhkan pemeliharaan terus-menerus. Dan itu berarti bahwa ini tidak bisa jalan tanpa ada usaha dari kita semua untuk memeliharanya. Lebih kurangnya seperti Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan. Mudah-mudahan ke depan kita berupaya sesudah dedikasi ini, perayaan kita upayakan 1 jam. Hanya karena beberapa hal yang terus-menerus kita upayakan, sementara belajar dengan seluruh situasi dan gereja yang baru ini, maka masih banyak hal yang harus kita pelajari bersama. Mudah-mudahan ke depan semua bisa berjalan dengan baik, dan atas pengertian dari kita semua kami ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini, dan juga bagi semua yang melibatkan diri, para pelayan pada kesempatan ini saya ucapkan limpah terima kasih tanpa kecuali kepada kita semua. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Terakhir, sesudah perayaan ini kita akan adakan gladi bersih untuk perayaan dedikasi tanggal 1 Februari. Seluruh petugas harap tetap tinggal, dan kita akan lanjutkan dengan gladi bersih pada kesempatan 10:30. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 550.